Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita dari video sebelumnya ya, yang mana di video sebelumnya kita sudah ada tugas ya, tugas untuk presentasi, yang mana tugas presentasinya kita mencari perusahaan yang memang sudah menerapkan strategi dari pemasarannya seperti apa ya, kemudian strategi produksinya, investasinya, kemudian bagaimana model penerapan di dalam sebuah perusahaan itu sendiri. Baiklah, mungkin kita langsung saja ke presentasi dari teman-teman ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 PSM ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu analisis perusahaan Red Bull. Sebelum kami memulai, izinkan saya dan rekan-rekan saya memperkenalkan diri. Nama saya sendiri Muhammad Ivan Nugraha, NIM 018, Ridwan NIM 08, Putra Tirta NIM 014, Gerbi Delviro Barigaskar NIM 030, Delvia Anggraini NIM 034, dan yang terakhir Delvito NIM 047. Memasuki latar belakang, Putra Tirta dipersilakan untuk mempresentasikan. Latar belakang, Red Bull adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang beverage dalam kategori energy drink, yang juga menjadi salah satu produk terbaik di dunia. Dalam mengadaptasi produk jenis dari Thailand, Red Bull 87 di Australia oleh seorang pengusaha, Decret Matesic, yang bekerja sama dengan pengusaha dari Thailand yang juga pemilik produk Ratindeng, Chailo Yufitha, dengan dibawahi Red Bull GmbH, yang juga sebagai distributor langsung dari Red Bull. Produk ini sudah 171 negara di seluruh dunia, dan Indonesia menjadi negara ke-167. Bermula pada tahun 1982, Decret Matesic melakukan perjalanan pekerjaannya ke Thailand. Dengan jarak tempuh penerbangan yang cukup jauh, Decret mendapatkan penyakit. Setelah penerbangan, jet lag atau mabuk paksa terbang dalam kegiatannya di negara tersebut, Decret menemukan produk yang menyembuhkan jet lag-nya itu, yaitu minuman energi Ratindeng. Seketika kondisinya pulih, membuatnya juga mendapatkan ide untuk memperkenalkan dan memasarkan produk tersebut di tanah Eropa bersama dengan Cleo Yofitha di tahun 1984. Decret, yang juga bekerja sebagai direktur pemasaran perusahaan pasta gigi asal Jerman, Belendak, membangun perusahaan Red Bull GmbH dengan kantor pusat yang hingga saat ini berada di Fulch am See, Austria. Sejarah perkembangan perusahaan Red Bull. Perusahaan ini didirikan oleh Dietrich Mateschitz, seorang pengusaha Austria yang memiliki ide memperkenalkan dan memasarkan minuman ini ke Eropa. Mateschitz adalah direktur pemasaran internasional Belendex, sebuah perusahaan pasta gigi Jerman. Ketika ia mengunjungi Thailand pada tahun 1982, ia menemukan bahwa Ratindeng secara harfiah berarti banteng merah, sebuah minuman energi Thailand, membantu menyembuhkan mabuk pasca terbangnya. Antara 1984 dan 1987, Mateschitz bekerja sama dengan TC Pharmaceutical atau lisensi Blendex untuk mengadaptasi Ratindeng untuk konsumen Eropa. Visi dan misi perusahaan. Visi perusahaan untuk menjadi pemasar dan pemasok utama minuman berenergi di Asia, Eropa, dan seluruh dunia di tahun-tahun berikutnya.
Misi perusahaan, Red Bull berdedikasi untuk menjunjung tinggi standar perusahaan dan mempertahankan posisi sebagai market leader minuman berenergi. Red Bull juga berusaha untuk memberikan layanan konsumen yang baik secara efisien dan menguntungkan bagi perusahaan. Red Bull menciptakan budaya di mana karyawan diberdayakan dan dikembangkan demi kemajuan perusahaan. Memasuki strategi pemasaran perusahaan Red Bull. Kepada Gerby Delviro dipersilahkan untuk presentasi. Ya, di sini strategi pemasaran perusahaan Red Bull, yaitu yang pertama manajemen strategi pemasarannya. Strategi pemasaran yang dilakukan perusahaan Red Bull yaitu dengan cara menempatkan kaleng-kaleng kosong Red Bull di setiap tempat sampah yang berada di kota London. Hal ini dilakukan dengan cara agar menciptakan persepsi bahwa seolah-olah ada permintaan yang tinggi terhadap produk minuman Red Bull. Ya, di sini manajemen strategi investasi pada perusahaan Red Bull. Pada saat yang sama, Matesit dan Chaleo Yovidia, pemilik Rating Bank, mendirikan Red Bull GmbH. Masing-masing menginvestasikan tabungan sebesar $500.000 dan memiliki 49% saham perusahaan. Mereka memberikan 2% sisanya kepada putra Chaleo Chalem. Tetapi disetujui bahwa Matesit akan menjalankan perusahaan ini, sehingga Chaleo dan putranya menjadi mitra tanpa suara. Red Bull GmbH meluncurkan Red Bull versi Austria pada 1987 yang dikarbonasi dan tidak semanis resep Thailand aslinya. Ini adalah formula Austria yang berhasil mengambil setengah pasar minuman energi Amerika Serikat dan hingga 80% pasar di negara lain. Pada tahun 2006, Forbes Magazine menetapkan Chaleo sebagai orang terkaya ke-292 di dunia dengan kekayaan bersih $2,5 miliar. Ketika Matesit terdaftar dalam urutan ke-317. Penerapan model perusahaan Red Bull ialah dengan cara setiap tahun mensponsori lusinan acara seperti pendakian Ice Down, dan juga Red Bull melibatkan olahraga yang lebih populer seperti sepak bola dan ajang balapan. Pada 6 April 2005, Red Bull memiliki klub Austria Salzburg, Austria SV, dan rebranding menjadi Red Bull SV. Red Bull Racing adalah salah satu dari 2 tim Formula One yang dimiliki Red Bull Racing. Yang lain Scuderia Toro Rosso. Selain sponsor olahraga, Red Bull memiliki dan mengembangkan program tim energi yang bergerak kebanyakan dari mahasiswa yang mengemudi Red Bull Mini Coopers yang dirancangkan khusus dengan warna merah di atap untuk mempromosikan minuman. Mereka pergi ke semua jenis acara dan mengatur sampling minuman energi. Secara keseluruhan, Red Bull hanya menghabiskan sedikit uang untuk iklan cetak dan TV. Alih-alih mengandalkan sponsor olahraga atau memberikan sampel di acara-acara lokal. Sejak diperkenalkan, Red Bull telah banyak berinvestasi, membangun merek, membelanjakan sekitar 40% dari pendapatannya. Memasuki analisis SWOT perusahaan Red Bull. Kepada Ridwan dipersilakan untuk mempresentasikan. Analisis SWOT perusahaan Red Bull, stress atau kekuatan. 1. Dominasi pasar. Di sektor minuman energi, Red Bull mendominasi pasar US dan juga merupakan pemimpin global. Dengan 7,5 miliar kaleng terjual pada 2019, Red Bull telah merebut pasar global terbesar. Perusahaan dominan menikmati keuntungan yang tidak adil atas pesaing. 2. Pertumbuhan penjualan yang cepat. Pada tahun 2019, penjualan Red Bull meningkat sebesar 37% di India, 30% di Brazil, 25% di Afrika, 15% di Jerman, 12% di Austria, 12% di Eropa Timur, dan 9% di US. Peningkatan penjualan menyebabkan peningkatan pendapatan dan keuntungan. 3. Pemasaran intensif. Strategi pemasaran Red Bull sangat intensif dan memanfaatkan media sosial dan olahraga. Red Bull Racing adalah tim Formula 1 terbaik ketiga dan juga mensponsori ratusan atlet dan tim di berbagai cabang olahraga.
Weakness atau kelemahan, 1. Kurangnya variasi. Terlepas dari produk yang ditawarkan ke pasar, konsumen menuntut pilihan. Ada begitu banyak produk yang dapat ditawarkan Red Bull seperti es teh, minuman buah, makanan ringan, permen, dan sebagainya. Tetapi perusahaan bersikeras hanya menawarkan 2, minuman energi kaya gula dan minuman energi bebas gula. 2. Menawarkan produk tidak sehat. Konsumen lebih sadar akan kesehatan dan berpaling dari produk bergula dan tidak sehat. Sayangnya, Red Bull tahap terdapat perubahan dan masih bergantung pada minuman energi yang tidak sehat. 3. Sangat mahal. Produk yang telah disponsorkan dan dipasarkan sebagai premium dengan label harga yang terlalu tinggi sulit untuk menarik kelas menengah ke bawah. Juga menghadapkan perusahaan pada resiko kehilangan pelanggan dan pangsa pasar untuk pendatang baru dengan produk yang lebih murah. Opportunities atau peluang. 1. Fokus pada pasar berkembang. US dan Eropa adalah pasar utama Red Bull, tetapi jenuh dengan banyak merek yang bersaing untuk pangsa pasar. Red Bull dapat fokus pada pasar negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan kelas menengah, situasi ekonomi yang membaik, dan tidak jenuh. 2. Memperkenalkan produk sehat. Dengan meningkatnya jumlah konsumen yang sadar akan kesehatan, Red Bull dapat berinvestasi lebih banyak dalam R&D untuk mendapatkan dan menawarkan produk yang sehat. Hal ini akan memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan peningkatan permintaan akan makanan dan minuman sehat. 3. Terlibat dalam olahraga sepenuhnya. Dengan pengalaman bertahun-tahun dalam olahraga seperti sponsor, Red Bull dapat berkembang menjadi olahraga untuk tujuan bisnis. Misalnya, bisa fokus membangun Red Bull Racing menjadi yang terbaik di F1. Dares atau ancaman. 1. Peraturan yang lebih keras. Negara-negara sedang berjuang untuk mengelola prevalensi penyakit gaya hidup. Di masa depan, pemerintah dapat memutuskan untuk mengeluarkan peraturan yang lebih ketat yang menargetkan produk dengan bahan yang tidak sehat. 2. Peningkatan imitasi. Di seluruh dunia, konsumen menikmati minuman energi yang rasanya dan dikemas sangat mirip dengan Red Bull karena mengira mereka mengonsumsi Red Bull yang sah. Karena semakin banyak negara berkembang memperoleh teknologi untuk meniru produk bernilai, profitabilitas Red Bull akan semakin terancam. 3. Pandemi global. Produk Red Bull dikonsumsi dalam pertemuan sosial seperti acara olahraga dan pesta. Dengan seluruh dunia mempraktikkan jarak sosial dan acara olahraga ditunda hingga pemberitahuan lebih lanjut. Peluang untuk menjual produk sebagian besar ditutup. Kesimpulan. Untuk kesimpulan yang pertama yaitu market untuk minuman berenergi jelas tersebar di seluruh penjuru dunia. Dengan ini, Red Bull menggarap dengan berbagai macam penerapan model dan mengembangkan strategi pemasaran dari pihak perusahaannya sendiri agar calon customer beranggapan bahwa seolah-olah adanya permintaan yang tinggi dan minat terhadap produk Red Bull sehingga menjadi daya tarik tiap konsumen untuk membeli minuman berenergi Red Bull. Yang kedua, penerapan model yang dilakukan perusahaan Red Bull dilakukan dengan cara mengambil alih klub sepak bola yang pada akhirnya membawa nama Red Bull itu sendiri. Adanya tim Formula One yang memaparkan nama dan logo Red Bull di setiap komponen-komponen ajang Formula One. Dengan penerapan model seperti ini, Red Bull membesarkan industri merek minuman mereka. Lalu yang terakhir, Red Bull merupakan perusahaan yang kuat saat ini. Dengan mereknya yang unik dan mapan serta pangsa pasar yang strategi pemasaran dan baik investasi membangun merek, profit atau pendapatan mereka. Sampailah di penghujung presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Dan kami berempat mewakilkan teman-teman kami yang berhalangan hadir.
meminta maaf tidak bisa hadir karena kedua teman-teman mendapati urusan pribadi yang penting. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.